U23 Việt Nam thì chúng tôi có 2 tuần chuẩn bị, nhưng thật ra là giải vô địch quốc gia Việt Nam chúng tôi đến đây với cương vị nhà đương kim vô địch, nhưng thật ra thì cũng như các đội khác, tôi nghĩ rằng là cũng mang cái lực lượng rất là trẻ. Pertanyaannya, siapakah yang harus bertanggung jawab dengan kegagalan ini? Tentu harus ada yang bertanggung jawab, karena ini bukan tarkam, ini bukan main-main, ini bukan sekedar hura-hura, tapi ini adalah sebuah sepak bola prestasi yang membawa nama bangsa dan negara. Nah, kalau kita bicara secara teknis kepelatihan, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Apakah itu Shin Tae-yong akan bertanggung jawab? Tapi menurut saya perlu ada pertanggungjawaban, perlu ada evaluasi, perlu ada koreksi dan introspeksi terkait target yang tidak tercapai dan juga performa tim nasional yang menurut saya sih tidak memuaskan bagi publik sepak bola Indonesia. Contoh, habis AFF U23 ini saya nggak melihat satu perkataan pun dari STY saya yang bertanggung jawab. Saya siap mempertanggungjawabkan hasilnya. Terlepas PSSI nggak ngasih target. Ini nggak ada loh. Satu, isu yang diangkat isu wasit sama STY. Kedua, isu Hernando Ari. Kan kalau jadi sebenarnya Anda melihat ini equal ya? Maksudnya sebagai pelatih tim nasional nggak usah angkat soal isu wasit deh. Ini kayak di kompetisi lokal gitu, dikit-dikit soal wasit, dikit-dikit soal wasit isunya gitu. Kita naik level lah dikit. Tetapi supporter Indonesia ini, penggemar sepak bolanya ini sudah berkali-kali penuh kesabaran guys. Dan apabila terus dicurangi dan dicurangi, siapa yang akan bersabar sampai ke tahap itu? Indonesia tidak akan menjadi juara 1 kalau seandainya terus dicurangin. Jadi itulah supporter Indonesia ini bertegas supaya Indonesia ini keluar daripada AFF. Pandit sepak bola Vietnam, Phu Man Hai, memberi komentar soal keriuhan yang terjadi usai final Piala AFF U23 2023. Phu Man Hai menyoroti sikap Shin Tae-yong yang menyalahkan wasit atas kekalahan timnas Indonesia U23. Laga final Piala AFF U23 berjalan cukup sengit. Vietnam mampu mengalahkan Garuda Muda lewat babak adu penalti, dengan skor 6-5. Sebelumnya, pada waktu normal dan tambahan waktu, kedua tim bermain dengan skor 0-0. Shin Tae-yong mendapat kartu kuning karena protes keras pada wasit. Protes itu dilayangkan Shin Tae-yong setelah wasit mengabaikan aksi buruk pemain Vietnam, Nguyen Hong Phuc, yang menyikut kepala Haikal Al-Hafiz. Phu Man Hai mengakui bahwa Hong Phuc telah bertindak buruk. Namun, dia juga memberi kritik pada Shin Tae-yong. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Setelah protes keras ketika laga masih berjalan, Shin Tae-yong juga membuat kritik pada wasit Hiroki Kasahara pada sesi jumpa pers. Pelatih 53 tahun itu menilai kinerja Hiroki Kasahara pada laga final memalukan. Pelatih Shin Tae-yong harus mengakuinya kekalahannya, buka Phu Man Hai dikutip dari Soha. Sejak dulu, Shin Tae-yong terus salahkan panitia penyelenggara atau wasit saat kalah. Sepak bola Indonesia juga berkali-kali menyarankan untuk pindah ke federasi regional lain. Oleh karena itu, mereka punya pendapat yang sama lagi dan hal tersebut tidaklah mengherankan lagi, tegas Phu Man Hai. Wacana soal timnas Indonesia keluar dari kompetisi antar negara anggota AFF tidak muncul dari pihak PSSI langsung. Hal tersebut mencuat lewat unggahan media sosial Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi. Indonesia belakangan minta mundur dari AFF, meninggalkan turnamen regional. Mereka harus paham bahwa sepak bola itu ada menang atau kalah, kata Phu Man Hai. Setelah Piala AFF U23, timnas Indonesia punya beberapa agenda penting lain. Pada level U23, ada kualifikasi Piala Asia U23 yang akan digelar di Solo. Pada level senior, ada laga uji coba melawan Turkmenistan. Indonesia harus rela mengubur mimpi menjuarai Piala AFF U23 2023. Itu karena Indonesia dikalahkan Vietnam pada partai final. Hal ini terjadi usai tim Garuda kalah 5-6 melalui adu penalti dalam laga final yang digelar di Rayong Provincial Stadium, Thailand, Sabtu, 26/8. Dikutip dari Detik Sport, laga harus ditentukan lewat babak tos-tosan setelah berakhir imbang 0-0 sepanjang 120 menit. Pada babak adu penalti 5 penendang awal kedua tim sukses menjalankan tugasnya.
Penendang ke-6 Indonesia Hernando Ari tembakannya bisa ditepis Kuan Van Chian. Tai Badat kemudian memastikan kemenangan Vietnam setelah bisa mencetak gol dari titik putih. Pada laga ini, kepemimpinan wasit menjadi sorotan. Duel Indonesia vs Vietnam dipimpin oleh wasit utama Hiroki Kasahara, Jepang, asisten wasit 1 Kim Sipisal, Kamboja, serta Ashok Raj S0 Jevaraja, Singapura, sebagai asisten wasit kedua. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong beberapa kali marah-marah di tepi lapangan terkait keputusan wasit. Ia bahkan harus mendapatkan kartu kuning karena tindakannya ini menjelang waktu normal berakhir. Shin Tae-yong juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap wasit setelah laga. Ia menilai keputusan wasit telah mengubah jalannya laga. Saya sudah menyinggung sebelumnya, wasit bisa mengubah permainan. Kalian harus melihat ulang pertandingan ini, kata Shin Tae-yong. Dua keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Keputusan wasit utama Hiroki Kasahara yang dianggap kontroversial adalah saat terjadi perebutan bola antara Haikal Al-Hafiz dan Nguyen Hong Puk sisi kiri lapangan. Hong Puk bisa memenangi duel ini dengan menyapu bola. Namun, ia melakukan gerakan tambahan dengan mengikut bagian belakang kepala Haikal. Hiroki Kasahara tak memberikan peringatan sama-sama sekali kepada Hong Puk. Asisten wasit 1 Kim Sipisal juga turut melakukan kesalahan yang merugikan Indonesia. Pada menit ke-108, Jim Kelly-Sroyer menerima umpan sundulan dari Rama dan Santana. Ia berada di posisi yang menguntungkan untuk langsung melaju ke kotak penalti. Namun, Pisal menganggap Sroyer offside. Padahal dalam tayangan ulang, Sroyer masih berada di belakang pemain terakhir Vietnam di pertahanan yang berada agak jauh darinya. Dari posisi berdiri, Pisal sudah tidak tepat. Pasalnya, ia berdiri sejajar dengan pemain Vietnam yang berada dekat Sroyer, bukan sejajar dengan pemain terakhir di lini pertahanan Vietnam. Maka dari itu, Pisal mengambil keputusan offside. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara tegas menyindir praktik mafia dalam pagelaran turnamen Piala AFF U23. Ia juga mengancam untuk menghapus kejuaraan tersebut dari bawah naungan FIFA. Pernyataan tersebut Infantino sampaikan setelah isu kecurangan yang meresahkan dalam pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF U23 di Thailand. Infantino menyatakan keheranannya terhadap kondisi saat ini dalam dunia sepak bola regional. Ia berpendapat bahwa sepak bola yang semestinya tidak dapat dijajah oleh uang, telah terkompromi di dalam kompetisi AFF. Saya tidak dapat menyembunyikan ketidakpercayaan saya terhadap situasi yang sedang terjadi di AFF. Ini bukanlah visi sepak bola yang ingin kita bangun, tegas Presiden FIFA Infantino belum lama ini. Keputusan keras tersebut juga mendapat dukungan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam wawancara terpisah, Erick Thohir mengungkapkan bahwa timnas Indonesia telah seringkali diperlakukan tidak adil dalam Piala AFF U23. Terutama dalam hal intervensi wasit yang merugikan.